Apa aja sih Bu, supaya kan masyarakat datang kan bisa tahu gitu Bu. Ya. Silakan. Kalau untuk KB ini, kalau khusus untuk pelayanan KB kita ada Selamat pagi sahabat jaringan telusur. Saat ini saya berada di kantor Wali Kota Bekasi di lantai 5 di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi. Nah, saat ini saya bersama dengan Ibu Dr. Gigi Desi. Iya, Dr. Gigi Desi, dan sebagai Kepala Bidang Pelayanan Keluarga Berencana. Baik. Nah, Bu Dokter, saya panggil Bu Dokter ya. Ada program apa Bu di dinas ini yang mungkin mau disampaikan ke publik, yang publik perlu tahu, karena kan ini sebagai informasi yang perlu disampaikan gitu. Iya, mungkin kita perkenalan dulu. Baik. Bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana itu merupakan salah satu OPD di lingkup pemerintah Kota Bekasi yang bertugas dalam pengendalian penduduk. Nah, secara vertikal kita di atasnya ada BKKBN. Oh, baik. Ya, jadi ada BKKBN, di bawahnya kita adalah pelaksananya adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kota, kabupaten, dan provinsi. Ya, di provinsi kita punya namanya perwakilan BKKBN. Nah, jadi program yang kita jalankan merupakan implementasi dari kebijakan pengendalian penduduk yang sudah ditetapkan dari pusat. Nah, salah satu cara adalah dengan melakukan pelayanan keluarga berencana. Itu tujuan, itu salah satu cara yang dilakukan dalam pengendalian penduduk. Nah, saat ini DPPKB Kota Bekasi memiliki tugas untuk melakukan pelayanan KB, di samping juga melakukan motivasi kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemberatan. Nah, untuk kegiatan pelayanan sendiri, kita tahun ini Kota Bekasi memiliki target untuk melakukan pelayanan lebih kurang pada 90.000 pasangan usia subur di Kota Bekasi yang harus kita layani dalam pelayanan KB. Dan itu adalah usia subur, berarti usia-usia produktif untuk melahirkan dari usia 15 tahun sampai nanti di usia menopause lebih kurang di bawah 60 tahun. Itu kegiatan kita. Nah, pelayanan KB sendiri itu dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui kegiatan momentum namanya, seperti kemarin di event HUT Kota kita melakukan serentak di seluruh pelayanan puskesmas dan bidan-bidan juga. Itu nanti ke depan ada lagi kegiatan momentum yang mungkin hari TMKK bersama TNI, dan itu ada kegiatan rutin. Kemudian ada juga nanti HUT RI. Berupa apa itu? Itu pelayanan. Oh, pelayanan. Pelayanan. Jadi seperti apa? Jadi pelayanan yang diberikan itu adalah pelayanan KB. Namanya ada KB yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Kalau jangka panjang, masyarakat mungkin mengenalnya dengan spiral atau IUD, atau implan, atau yang steril dengan kalau kita menyebutnya adalah metode operasi buat wanita dan buat pria. Kalau buat pria kita menyebutnya vasektomi. Kalau jangka pendek itu biasa yang dikenal masyarakat itu penggunaan pil, penggunaan kondom, atau penggunaan suntik. Nah, itu momentum yang kita lakukan mengikuti event yang ada. Jadi kalau nanti bulan Juni kami biasanya adalah Hari Keluarga Nasional Harganas. Nanti di bulan Agustus kita HUT RI biasanya. Kemudian ada juga yang pelayanan rutin dilakukan di bidang-bidang praktek mandiri maupun di puskesmas atau juga di rumah sakit swasta dan pemerintah yang ada di Kota Bekasi. Itu yang kita lakukan di dalam pelayanan. Oke, baik. Nah, Bu, tadi kan disampaikan ada usia produktif ya, yang akan berkaitan dengan kelahirannya. Nah, itu sejauh ini terdata ada berapa banyak yang memang harus Ya, jadi lebih kurang sasaran kita itu adalah sekitar 90 lebih pasangan usia subur di Kota Bekasi
yang harus kita akses. Jadi kalau di KB itu ada peserta baru, ada peserta aktif. Nah, kalau baru berarti dia memang baru pertama kali menggunakan KB. Kalau aktif, dia berarti dia sudah ber-KB dan kita harus jaga bagaimana dia terus ber-KB. Nah, jadi dia sudah ber-KB bertahun-tahun, bagaimana caranya dia nggak berhenti ber-KB. Contoh, kalau biasanya dia pakai suntik, jangan sampai berhenti dia suntiknya. Dia minum pil, jangan sampai berhenti dia minum pilnya jika keluarga itu sudah cukup untuk anggota keluarganya. Kan kalau di KB kita mengimbau lebih sedikit lebih baik. Jadi kalau itu ada semboyan, kalau dulu 2 anak cukup ya. Kalau sekarang keluarga berkualitas, 2 anak dan berkualitas. Gitu. Jadi 2 anak dan berkualitas. Berkualitas, jadi tidak sampai 2 anak berhenti aja tuh keterangannya ya. Jadi 2 anak berkualitas gitu. Oke. Nah, artinya pemerintah Kota Bekasi melalui dinas ini sudah melakukan beberapa program ya, Bu ya. Nah, yang menjadi tadi kan sudah dengan ada momentum Kota Bekasi dan juga nanti. Nah, sebenarnya selain itu apa yang ingin dicapai terkait dengan program ini? Kalau kita inginnya itu tadi ya, KB aktif kita tuh jangan sampai berkurang. Karena kalau dia berkurang berarti kan ada orang yang istilahnya tuh loss, hilang dari kendali kita. Nah, kalau kita itu kita melakukan penyuluhan biasanya. Di lapangan kita punya kader-kader yang memang bertugas. Nah, ada PPKB ini di lapangan punya yang namanya UPTKB. Kemudian di bawah PPKB mereka merangkul kader-kader kita yang ada di lapangan yang nanti bertugas untuk tetap mengedukasi masyarakat agar dia tidak lepas KB, orang yang baru menikah ber-KB. Nah, satu lagi kita garis bawahi, penggunaan alat kontrasepsi hanya ditujukan kepada keluarga yang menikah. Edukasi kita begitu. Jadi jangan sampai salah gunakan pergaulan ya. Jadi penggunaan kita kalau di PPKB kita adalah fokus pada keluarga. Jadi keluarga itu dalam arti mereka sudah resmi menikah, itu yang kita edukasi untuk ber-KB. Jika keluarga itu sudah dianggap cukup anaknya gitu ya. Jadi biar punya kesempatan untuk berbagai ekonomi. Ya, artinya ini sosialisasi dan juga layanan hanya ditujukan kepada yang sudah menikah ya. Menikah, kita fokus pada menikah. Soalnya tapi yang usia yang tadi dibilang produktif itu hanya yang menikah apa yang kalau usia 15 itu, jadi kita di KB ini ada lagi kelompok yang namanya kita melakukan pembinaan pada generasi mudanya. Jadi genrenya itu, jadi generasi kalau genre. Jadi kita membina anak-anak usia sekolah untuk mereka mengerti bahwa ke depan pertama adalah menjaga pergaulan, yang kedua adalah mengerti bahwa keluarga itu tidak hanya sekedar menikah. Jadi keluarga itu adalah keluarga yang mampu untuk bermutu lah ke depannya, teredukasi, anak yang sehat, anak yang berpendidikan gitu ya. Nah, kenapa jangkauan usia 15 tahun itu juga dipantau? Karena biasanya kan itu usia remaja di mana kita sekarang lagi menekan pernikahan dini ya. Jadi jangan sampai karena pergaulan mereka terpaksa nikah. Gitu. Harusnya umur berapa? Ya. Kalau kita punya semboyan itu 21 25 21 untuk wanita, 25 untuk pria. Itu dianggap mereka sudah dewasa, sudah punya kematangan secara kesehatan untuk proses melahirkan juga. Jadi kita di KB itu 21 25. Tapi tetap kita pantau yang di bawahnya dengan harapan kita mampu mengedukasi mereka. Jangan ada pernikahan dini lah. Nanti kan kalau dia hanya pendidikannya SMP, bagaimana dia mau mengedukasi anak-anak kita sekolah? Itu yang diinginkan dari program pengendalian penduduk. Nah, ini program ya pengendalian penduduk, ada kendala terkait dengan pelaksanaannya, berjalannya? Kalau pelaksanaan sih secara langsung tidak ada kendala, cuma kami biasanya kalau alat kontrasepsi sendiri bukan dari kita, jadi dari pengadaan dari pusat dan provinsi. Nah, biasanya kendalanya hanyalah di awal tahun itu biasa proses pengadaan di sana. Jadi kita mendapatkan alat kontrasepsinya agak terbatas, nggak putus tapi agak terbatas. Tapi biasanya, nah ini udah mulai di bulan Maret ke sini, mereka sudah di provinsi pengadaan selesai, kita tinggal menunggu pengiriman. Nah, itu melalui dinas orang mendapatkan atau melalui jadi gini,
Jadi kita dari BKKBN perwakilan Jawa Barat nanti akan dikirim alat ke sini. Di kita yang kita berikan ke fasilitas kesehatan adalah mereka yang sudah terdaftar di sistem informasi keluarga nasional. Jadi fasilitas ini harus terdaftar juga, yang jadi terpantau dari nasional, namanya di sistem informasi keluarga atau SIGA. Jika mereka belum terdaftar di SIGA, kita tidak boleh mendistribusikannya. Kita mengimbau mereka dulu untuk terdaftar, baru mereka nanti kita distribusikan yang kita terima dari provinsi. Cara daftarnya Bu mungkin bisa. Nah, cara daftarnya cukup menghubungi dinas PPKB di Kota Bekasi dengan menyiapkan kelengkapannya tidak susah. Pertama adalah mungkin data dari vaskes itu sendiri. Jadi data vaskes itu berarti kayak puskesmas. Kalau puskesmas sudah pasti terdaftar karena punya pemerintah. Tapi kalau ini kan kalau ada klinik atau tidak praktek mandiri, itu mereka boleh mendaftarkan yang namanya alamatnya, penanggung jawab siapa gitu ya. Kemudian ada surat izin klinik atau tidak untuk menjadi dasar. Berarti ini vaskesnya yang mendaftar di sini. Ya. Karena perkembangan vaskes baru masyarakat mengakses ke vaskes itu. Si masyarakat mengakses di vaskes. Untuk KB, jika nanti alat kontrasepsinya berasal dari pemerintah, itu pelayanan untuk alatnya gratis. Kalau pelayanan di puskesmas gratis keseluruhan. Di rumah sakit pemerintah gratis keseluruhan, tapi kalau di praktek swasta yang digratiskan adalah alatnya aja. Nanti mungkin mereka ada sedikit administrasi di sana. Itu kita serahkan kepada kebijakan masing-masing vaskes. Tapi kalau rumah sakit pemerintah udah pasti gratis. Bahkan kita punya program dari pusat untuk yang KB steril atau yang metode operasi wanita, itu kita support untuk dilakukan di rumah sakit gede. Kemudian yang difasilitasi, yang dilayani yang wanita atau yang pria pada saat itu dilayani, yang untuk vasektomi juga, mereka bahkan diberi uang jaminan hidup dari pemerintah pusat. Jadi mereka yang kita layani, mereka juga karena hari itu tidak bekerja, dari pemerintah pusat dialokasikan ada anggaran namanya jaminan hidup. Sampai seperti itu ya, hari itu. Satu hari itu, yang nilainya sudah ditentukan 300.000. Jadi kita tuh benar-benar ingin masyarakatnya udah datang aja deh ke bawah badannya gitu ya. Terus ke fasilitas ya, itu ya. Dengan persetujuan, kalau operasi biasa persetujuan pasangan, yang tapi juga biasa persetujuan pasangan. Jadi kalau pasangan yang ngerti, ya mudah-mudahan saling mendukung lah, karena ini kan tujuannya kesejahteraan keluarga depannya. Baik Bu. Nah terakhir Bu, harapannya, himbauannya ke masyarakat, silakan. Kita mengimbau masyarakat untuk memahami KB itu bukan dalam arti yang sempit. KB itu ditujukan adalah untuk membentuk keluarga kecil, bahagia, sejahtera. Karena apa? Kalau keluarganya kecil berarti biaya ekonominya juga lebih kecil, tapi dia punya kesempatan untuk mencari ekonomi yang lebih banyak. Karena apa? Waktunya lebih banyak. Kemudian dengan ber-KB juga kesehatan dari ibu terutama itu akan lebih terperhatikan, karena tidak melahirkan dengan jumlah yang banyak gitu ya. Kemudian jadi sempatlah ngurus dirinya juga. Nah, jadi bapaknya juga nggak usah stres karena anak banyak, kewajibannya banyak gitu ya. Nah kita mengimbau itu, kalau secara agama sebenarnya KB itu sudah adalah legalisasi dari MUI. Kalau yang untuk yang Muslim mungkin dari agama yang lain juga sudah ada, karena tujuannya adalah kesejahteraan dan kesehatan. Jadi tidak ingin menyusahkan sebenarnya KB. Nah kalau memang masyarakat terbatas dengan biaya, silakan akses vaskes pemerintah. Kalau puskesmas atau rumah sakit pemerintah itu gratis gitu ya. Kalau misalnya belum tahu, di lapangan kita punya yang namanya Balai KB. Biasanya posisinya ada di sekitar kecamatan. Sekitar kecamatan ya. Balai KB yang dipimpin oleh BTKB. Nah, atau kader-kader posyandu atau kader KB kita yang ada di lapangan silakan bertanya. Bahkan nanti kalau misalnya tidak paham, didampingi biasanya. Yang mau ke rumah sakit ke puskesmas, didampingi nanti sama kader kita yang ada. Itu Bang. Baik, paling terakhir, layanan apa aja sih Bu supaya kan masyarakat datang kan bisa tahu gitu Bu. Ya. Silakan. Kalau untuk KB ini, kalau khusus untuk pelayanan KB, kita ada metode operasi yang
buat wanita kita nyebutnya MOW, di mana itu dilakukan tindakan steril dengan cara operasinya operasi kecil, tidak operasi besar, yang ditangani langsung oleh dokter spesialis kandungan, dan itu kita fasilitasi di rumah sakit pemerintah. Tipe D itu ada 4 kita di Kota Bekasi, tapi yang melayani baru ada 3, itu di Pondok Gede, rumah sakit RSUD Niti Sampurna, dan rumah sakit RSUD Bandar Gebang. Kalau untuk grup ujung masih proses persiapan operasi. Nah, kemudian untuk vasektomi itu biasanya ditujukan metode operasi untuk pria, itu juga sama di 3 rumah sakit yang tadi kita sebutkan. Tapi kalau untuk implan, IUD atau spiral kita nyebutnya pil, kemudian suntik, itu bisa diakses di puskesmas di seluruh Kota Bekasi yang jumlahnya sekarang sudah makin meningkat ya, lebih dari 43 kalau nggak salah, mungkin udah nambah tahun ini. Kemudian untuk kontak juga demikian, bisa diakses di sana. Pokoknya selama rumah sakit pemerintah, fasilitas kesehatan pemerintah, itu layanan kami gratis. Baik, Bu Dokter Gigi Desti sudah memberikan informasi yang sangat banyak, dan pemirsa jaringan telusur itu yang dapat dibagikan informasi penting langsung kepada orang yang berkompeten. Sehat selalu, tetap semangat. Sampai ketemu lagi.